Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Antika Sulistiowati SPD selaku mentor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada seminar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Rahayu Trisuprapti SPD. Di sini izinkan saya sebagai moderator kegiatan hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan. Yang ketiga, sambutan mentor. Yang keempat, paparan laporan seminar. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Meningkat acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Riza Kusafita SPD. Kepada Ibu Riza, saya persilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Kita Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Antika Sulistiowati SPD selaku mentor. Kepada Ibu Antika Sulistiowati SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, serta yang saya hormati pula peserta MOOC PPPK. Saya selaku mentor dari Ibu Lilis Rahayu
Rahayu Trisupakti SPD yang sekarang akan menjalankan kegiatan MOOC PPPK. Dan salah satu kegiatan dari MOOC ini adalah melakukan seminar laporan orientasi PPPK. Semoga melalui kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Acara selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Menginjak acara yang keempat, yakni paparan laporan orientasi PPPK yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Rahayu Trisuprakti SPD. Kepada Ibu Lilis Rahayu Trisuprakti SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Antika Sulistiawati MPD selaku mentor saya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi P3K. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul bersama menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Upaya Peningkatan Keterampilan Perkalian 1 sampai dengan 100 melalui pembiasaan laku pada peserta didik di SD Negeri Bratan 1. Sebelumnya perkenalkan saya Lilis Rahayu Trisuprakti yang saat ini berada di unit kerja SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Bab 1 tentang pendahuluan dari laporan hasil orientasi yang saya lakukan. Latar belakang dari tertulisnya laporan ini adalah dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu dibangun aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi pengenalan etika adalah untuk pengenalan tugas serta fungsi ASN dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Tujuan daripada kegiatan orientasi ini adalah untuk mempersiapkan para ASN P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Adapun waktu dan tempat kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta
Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari tanggal 6 September tahun 2024 dan berakhir pada tanggal 30 September tahun 2024. Tempat diselenggarakannya orientasi pengenalan nilai dan etika tersebut ada di lingkungan SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Lanjut. Bab 2 dari laporan orientasi yang saya buat, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berikut misi untuk mencapai visi Kota Surakarta antara lain: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan juga olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkolaborasi, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut profil Kota Surakarta, tempat saya mengabdi. Kota Surakarta disebut juga Solo atau Sala, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara. Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, serta Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong yang sangat fenomenal, yaitu Sungai Bengawan Solo. Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lawean, tempat saya mengabdi, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serenang. Berikut susunan organisasi tata kerja atau SOTK Kota Surakarta yang dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh DPRD dan menaungi beberapa dinas di bawahnya yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Manajemen P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kemudian selain ada manajemen P3K yang berada di lingkungan Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta juga memiliki kriteria penilaian bagi pegawainya, baik PNS maupun P3K. Di sini penilaian bagi kinerja P3K berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 berisi tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ASN. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan suatu instansi pemerintahan tersebut. Penilaian kinerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen, atasan langsung, karyawan, bawahan, rekan kerja, atau pihak yang telah diberi wewenang oleh atasan. Evaluasi kinerja tahunan pegawai dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan atau maksimal bulan Januari di tahun berikutnya. Berikut merupakan disiplin P3K yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surakarta, meliputi daripada kewajiban ASN, baik PNS maupun P3K. 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya disiplin P3K, di situ juga diterapkan tentang beberapa larangan bagi ASN. 1. Ikut kampanye. 2. Menjadi peserta kampanye. 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan ASN yang lain. 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 5. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 6. Mengadakan kegiatan yang mengerahkan keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu.
7. Ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya. Bab 3, dalam laporan seminar nilai dan etika organisasi. Renstra OPD, karena saya berada di Dinas Pendidikan, di sini akan kami sampaikan profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dipimpin oleh Ibu Dian Trinita, STMSI, kantor yang beralamat di Jalan Panjaitan nomor 7, Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57133. Tercantum juga alamat email yang bisa dihubungi disdik@surakarta.go.id, Instagram @disdik_surakarta, Facebook Dinas Pendidikan Surakarta, Twitter @disdiksurakarta, nomor telepon 0271 630 123. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan SK Kepala Dinas nomor 89 tahun 2024, yaitu terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta antara lain: 1. Meningkatkan keterjangkauan dan keperluan layanan pendidikan kota bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. 3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan dari OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta ialah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Beberapa program strategi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. 1. Ada program prioritas membangun gedung sekolah 1 atap. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan program wajib belajar 9 tahun. Program ini juga menguntungkan siswa SD 1 atap yang tidak perlu mengikuti tes saat masuk SMP. Yang kedua, program Cah Solo Kudu Pinter. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah agar tetap memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini juga berhasil mendata sebanyak 1.991 anak yang putus sekolah di wilayah Kota Surakarta. Berikut susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian membawahi Sekretariat Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, Bidang Pengembangan Pendidikan, UPTD, Satuan Pendidikan, dan kelompok jabatan fungsional. Renstra Satuan Pendidikan tempat saya mengabdi di SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta yang beralamat Jalan Tegal Keputren RT 3 RW 5, berada di lingkungan wilayah Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57149. Nama Kepala Sekolah Dr. Anda Siti Nurdiati MPD, dengan Komite Sekolah Insinyur Suwartono MEMN, NPSN 203282185, nomor telepon 0271 711 291, email
SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Terwujudnya generasi yang unggul dalam iptek, berbudi pekerti luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan. Misi SD Negeri Bratan 1 dalam upaya mewujudkan visi tersebut antara lain menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif. 4. Mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, menumbuh kembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitas peserta didik, mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mewujudkan pelestarian lingkungan yang hijau, indah, dan sehat. Tujuan membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah, menerapkan fondasi gotong royong, meningkatkan empati dan simpati peserta didik, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah, merancang pembelajaran yang menumbuhkan sikap bangga akan potensi daerah, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Struktur organisasi SD Negeri Bratan 1 dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Siti Nurbiati MPD. Kemudian di bawahnya, karena kami di lingkungan SD, maka tidak ada SK resmi untuk wakil kepala sekolah, melainkan kami dibantu oleh komite sekolah yang senantiasa selalu membantu mendukung kegiatan yang direncanakan oleh pihak sekolah dan juga bekerja sama dengan baik dengan wali murid yang didukung oleh komite sekolah dipimpin oleh Bapak Suwartono. Tupoksi P3K di satuan unit kerja. 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru masing-masing. Rencana dan hasil kerja P3K yang tertuang dalam hasil laporan pada bab 4. Kegiatan pertama, menganalisis alasan rendahnya kemampuan perkalian dasar 1 sampai 100. Tahapan A. Observasi minat peserta didik terhadap muatan pelajaran matematika. Yang B. Pemantauan gaya belajar peserta didik yang belum mahir keterampilan perkalian dasar 1 sampai dengan 100. Hasil, mengetahui rendahnya minat peserta didik terhadap keterampilan numerasi. Kegiatan 2, melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan minat numerasi peserta didik kelas 6 khususnya. Tahapan, mendiskusikan dengan mentor. Kemudian membuat program pembiasaan pada kegiatan literasi dengan menyanyikan lagu perkalian. Hasil dari kegiatan, terwujud kegiatan literasi
sebelum pembelajaran dimulai menyanyikan lagu perkalian. Kegiatan 3, membuat jurnal capaian kegiatan literasi. Tahapan menyusun jurnal lagu perkalian dari yang terkecil. Terkecil di sini maksudnya dari tingkat kesulitan anak-anak. Kita ambil dari tingkat yang paling rendah dulu, kemudian nanti apabila sudah mampu dalam kategori hampir sebagian besar kelas itu sudah mahir, maka tingkatannya nanti akan kita naikkan secara bertahap. Hasilnya jadwal lagu perkalian yang terarah dan menyenangkan. Kegiatan 4, mendampingi peserta didik dalam kegiatan literasi menyanyikan lagu perkalian. Ini dilakukan setiap hari sebelum jadwal pelajaran utama dimulai. Guru kelas mendampingi peserta didik untuk menyanyikan lagu perkalian. Dinyanyikan secara bersama-sama, kemudian dibagi untuk tiap kelompok. Setelah itu kami tawarkan kepada anak-anak yang siap untuk memimpin temannya di depan kelas secara bergantian. Hasilnya, minat peserta didik terhadap keterampilan numerasi perkalian dasar mulai nampak. Dari kegiatan ini nanti bisa diperhatikan seberapa banyak anak, seberapa besar anak saat diminta untuk memimpin teman-temannya di depan kelas dengan pilihan lagu perkalian yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 10. Kegiatan 5, melakukan evaluasi lisan keterampilan perkalian dasar peserta didik. Tahapannya, peserta didik menampilkan lagu perkalian di hadapan teman-teman. Hasil, peserta didik mendapatkan pengalaman berkesan dalam keterampilan perkalian dasar. Rencana kerja menengah tahun ke-1, yaitu di tahun 2023, membuat lagu perkalian. Hasilnya terciptanya lagu perkalian. Kontribusi nilai-nilai berakhlak dengan membuat lagu perkalian berarti dapat memotivasi peserta didik meningkatkan keterampilan numerasi. Di sini mengembangkan nilai berakhlak dalam bidang adaptif. Tahun kedua di tahun 2024, pelaksanaan literasi pembiasaan lagu perkalian sudah berjalan di dalam kelas tersebut. Hasilnya peserta didik mahir perkalian dasar 1 sampai dengan 100, dibuktikan dengan lancarnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran muatan matematika, dalam mengikuti pembelajaran materi perkalian pecahan, kemudian pembagian pecahan, dan juga dalam materi desimal. Di situ sudah terlihat perubahan atau peningkatan peserta didik yang awalnya sangat lama kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah diadakannya pembiasaan lagu perkalian di kegiatan literasi, sudah nampak hasil dari pembelajaran. Anak lebih cepat, anak lebih semangat, dan hasilnya meningkat. Kontribusi nilai-nilai berakhlak saat mendampingi peserta didik literasi lagu perkalian, berarti di situ saya berorientasi pelayanan. Rencana kerja untuk tahun ketiga tahun 2024
yaitu menyusun pembiasaan lagu perkalian dalam jadwal literasi. Di sini dimaksudkan yaitu untuk kegiatan pembiasaan lagu perkalian tidak hanya di kelas itu saja yang dijadikan model atau penelitian, tetapi diharapkan nanti bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, khususnya yang terdapat isu yang sama. Sebagian besar peserta didik dalam kelas itu yang belum mahir dalam perkalian dasar angka 1 sampai dengan 100. Kemudian di tahun keempat, yaitu nanti di tahun 2026, berencana membuat video pembelajaran lagu perkalian kolaborasi dengan teman sejawat. Di sini besar harapan saya bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dalam mewujudkan rencana saya membuat video pembelajaran yang nantinya mampu dimanfaatkan dan juga bisa memotivasi khususnya peserta didik SD Negeri Beratan 1 dan juga lingkungan sekitar umumnya. Tahun kelima, rencana di tahun 2027 mengunggah video hasil pembiasaan lagu perkalian. Di sini setelah video hasil kolaborasi dengan teman-teman sejawat, nanti akan kami konsultasikan kepada senior, kepada guru senior, kepada kepala sekolah, juga teman sejawat lainnya di lingkungan KKD guru, apakah sudah layak untuk kami mengunggahnya ke medsos sekolah ataupun ke medsos pribadi. Penutup, kesimpulan dari laporan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan ialah dengan diselenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Selain itu, orientasi P3K ini bertujuan menjadikan guru P3K di Kota Surakarta menjadi pegawai ASN yang memiliki core value ASN berakhlak. Saran sebagai pendidik, semoga ke depan dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan baik sesuai tupoksi P3K guru. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta. Melihat dari tujuan rencana kerja, diharapkan dapat dalam pembelajaran peserta didik didesain dengan kegiatan menyenangkan agar peserta didik tertarik dan lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. Salah satunya dengan berinovasi, menciptakan lagu untuk pembiasaan agar dalam penyampaian pengetahuan baru lebih menyenangkan. Terima kasih. Demikian pemaparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Lilis Trihastuti Sulistyo.
sesi tanya jawab atau tanggapan oleh Ibu Antika Sulistiawati SPD selaku rektor. Kepada Ibu Antika Sulistiawati dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama kali untuk Ibu Lilis sudah menyampaikan pemaparan materi yang bagus, sudah rinci, sudah runtut ya, dari Kota Surakarta, visi misi, lanjut ke dinas pendidikan, kemudian kesatuan kerja kita di SDN Negara 1. Terima kasih, sudah bagus sekali. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana strategi Ibu dalam menerapkan lagu perkalian sebagai solusi untuk isu yang berkembang? Maksudnya apa isu yang berkembang saat ini adalah kemampuan numerisasi perkalian dasar pada siswa yang masih rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Antika tanggapannya. Di awal saya melakukan observasi, kemudian pemantauan. Di situ kemudian saya membuat lagu. Sebenarnya nadanya juga bukan asli nada saya. Saya mengadopsi dari lagu Ampar-Ampar Pisang, tetapi saya ambil hanya lagu nada depannya saja, itu saya ulang-ulang, selalu diulang-ulang, hanya dua baris nada saja. Tujuannya apa? Supaya anak lebih mudah menghafalkan. Karena saya juga bukan pencipta lagu sebenarnya, seperti itu. Jadi saya mengadopsi dari lagu yang sudah familiar untuk anak-anak. Kemudian untuk perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10 anak-anak sudah mampu. Kemudian saya tingkatkan perkalian 2 kali 1 sampai dengan 2 kali 10. Saya perhatikan sebagian besar semua anak-anak sudah mampu di situ. Kemudian tingkat kesulitannya saya naikkan lagi, Ibu, perkalian 3 kali 1 sampai dengan 3 kali 10. Nah, disitulah bertemu hambatannya. Ternyata masih banyak peserta didik yang belum mahir dalam perkalian 3 kali 1. Mulai dari angka 3, kemudian angka 4 saya buatkan lagunya. Kemudian saya praktekkan kepada anak-anak dengan nada yang diulang-ulang saja. Disitulah anak-anak mulai, oh lagunya ini, oke Bu, pakai nyanyi ternyata lebih mudah lagunya. Nah, awalnya boleh lihat buku dulu, nggak apa-apa lihat buku, yang penting pakai nadanya. Bisa saya contohkan sebentar Ibu? Siap ya? Misalnya ya, anak-anak kita mulai perkalian 3. 1, 2, 3. 3 kali 1 jadi 3. 3 kali 2 jadi 6. 3 kali 3 jadi 9. 3 kali 4 jadi 12. Contohnya seperti itu Ibu. Ya, jadi setiap kali kita menyanyikan harus tuntas. Dari 3 kali 10, 3 kali 1 sampai 3 kali 10 itu harus tuntas. Nah, karena itu angka kecil, terutama untuk anak peserta didik di kelas 6 itu sudah mahir. Kesulitannya saya tambahi dengan perkalian 4. Jadi kita membuat kesepakatan, selain tadi membuat lagu dengan tantangan terendah, yang kedua kita membuat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan menyanyikan perkalian 3 dan perkalian 4 dengan nada yang sama. Bisa belajar dulu di rumah, besok kesempatan kita bertemu lagi, kita akan menyanyikan harus hafal 3 dan 4.
seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Lalu menurut Ibu, apakah strategi pembiasaan lagu berkalian ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu temukan di paparan tadi? Monggo. Baik, terima kasih. Materi yang saya angkat adalah tentang pembiasaan lagu perkalian. Pada prinsipnya, sesuatu hal yang secara rutin menjadi pembiasaan nanti lama-kelamaan akan melekat pada diri seseorang. Jadi prinsipnya di sini saya bukan untuk mengharuskan anak ayo di rumah hafalkan, bukan. Tetapi prinsipnya adalah setiap hari sebelum pembelajaran kita mulai, kita rutin menyanyikan itu dulu, dinyanyikan dulu, karena nanti dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan tanpa ada tekanan dengan bernyanyi, di mana yang namanya bernyanyi itu adalah dunia anak-anak. Nah, saya harapkan ini memang strategi yang tepat untuk mengatasi isu yang saya ambil tentang rendahnya minat peserta didik tentang keterampilan numerasi. Baik, terima kasih sekali Ibu Lilis, sangat luar biasa penyampaiannya. Dan terima kasih untuk laporan pemaparan orientasi P3K mengenai rencana kerja tahunan. Semoga kedepannya segera terrealisasi. Besar harapan saya tidak hanya di kelasnya Ibu Lilis saja, tetapi di kelas-kelas yang lain juga mampu melaksanakan pembiasaan yang Ibu Lilis sampaikan melalui pembiasaan lagu perkalian. Tidak hanya ya, harapannya tidak di kelas 6 saja, tidak di kelas rendah saja, tapi seluruh kelas. Ya, ini nanti bisa berdampak pada numerisasi, kemampuan numerasi dan bermanfaat untuk ANBK ke depannya. Terima kasih Bu Lilis, semangat dan selamat. Terima kasih Ibu Antika. Demikian laporan atas paparan laporan implementasi PPPK oleh Ibu Lilis Rahayu Tri Suparti SPD. Monggo Bu Lilis dipersilahkan kembali duduk lagi. Dan untuk meningkat acara yang terakhir penutupan, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum